'Cause nobody does it like you. I like the way that you move. That's why I never go through with leaving you. Everybody. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nirma Hamzah. Saya akan menjelaskan tentang keseimbangan kimia pada kimia dasar. Nah, pernah nggak sih kita bertanya-tanya, bilang, apa sih itu kesetimbangan kimia? Nah, kesetimbangan kimia adalah keadaan di mana laju reaksi maju atau pembentukan produk sama dengan laju reaksi balik atau pembentukan reaktan, dan konsentrasi reaktan serta produk tidak lagi berubah seiring waktu. Ditinjau dari arahnya, reaksi kimia dapat dibagi menjadi dua. Yang pertama, reaksi irreversibel atau reaksi satu arah atau tidak dapat balik, yaitu suatu reaksi yang hanya terjadi pembentukan zat di hasil reaksi saja. Contohnya itu pembakaran metana atau gas alam. Reaksi yang dihasilkan reaksinya itu CH4 dalam bentuk gas ditambah 2O2 dalam bentuk gas menghasilkan CO2 dalam bentuk gas tambah 2H2O dalam bentuk gas. Yang kedua yaitu reaksi reversibel, yaitu reaksi dua arah atau dapat balik, yaitu reaksi di mana hasil reaksi dapat bereaksi kembali membentuk zat-zat bereaksi. Contohnya itu penguraian di nitrogen tetroksida. Reaksinya itu N2O2 dalam bentuk gas menghasilkan 2NO2 dalam bentuk gas juga. Selanjutnya ada ciri-ciri dan jenis kesetimbangan. Nah, ciri-ciri kesetimbangan itu meliputi yaitu dia itu bersifat dinamis, terus berlangsung dalam sistem tertutup, dan lalu laju reaksi maju sama dengan laju reaksi balik. Terakhir, konsentrasi zat-zat dalam sistem tetap atau konstan. Adapun jenis-jenis kesetimbangan, yaitu yang pertama itu homogen. Semua zat yang bereaksi, reaktan dan produk berada dalam fase yang sama. Misalnya, gas semua atau larutan semua. Contohnya itu 2SO2 dalam bentuk gas ditambah O2 gas menghasilkan 2SO3 dalam bentuk gas juga. Terus ada heterogen, zat-zat yang bereaksi berada dalam fase yang berbeda. Misalnya dalam bentuk padat, gas, cair. Contohnya itu CaCO3 dalam bentuk solut menghasilkan CaOS tambah CO2 dalam bentuk gas. Selanjutnya ada tetapan kesetimbangan kimia. Nah, tetapan kesetimbangan menyatakan perbandingan antara konsentrasi produk dan reaktan pada saat kesetimbangan. Yang pertama, tetapan kesetimbangan berdasarkan konsentrasi atau Kc. Untuk reaksi umum itu AA tambah B menghasilkan C tambah D. Kc-nya itu C pangkat C, D pangkat D per A pangkat A, B pangkat B. Dalam perhitungan Kc, hanya zat berfasa gas dan larutan yang dimasukkan. Zat padat dan cairan murni dianggap memiliki konsentrasi tetap atau bernilai 1. Itu dalam wadah 1 liter terjadi reaksi kesetimbangan. A tambah 2B menghasilkan 2C. Pada saat setimbang terdapat 0,5 A, 1,0 mol B dan 1,0 mol C. Hitunglah nilai Kc reaksi tersebut. Kc sama dengan C pangkat 2 dibagi A kali B pangkat 2. Kc nya sama dengan 1
pangkat 2 dibagi 0,5 kali 1,0 pangkat 2. Nah, menghasilkan 1 bagi 0,5. Hasil akhirnya yaitu 2. Selanjutnya ada tetapan kesetimbangan berdasarkan tekanan parsial atau KP. Ini hanya berlaku untuk zat berfasa gas. Tekanan parsial gas sebanding dengan konsentrasinya. Adapun rumusnya yaitu KP sama dengan PC pangkat 3, PD pangkat D, PA pangkat A, PB pangkat B. Nah, adapun contoh soalnya dalam suatu wadah tertutup yang volumenya 10 liter, berlangsung reaksi kesetimbangan pada suhu 27 derajat Celcius. Reaksinya itu PCl5 menghasilkan PCl3 tambah Cl2. Pada saat setimbang, tekanan total dalam wadah adalah 3 atm. Diketahui tekanan parsial gas PCl3 adalah 1 atm dan tekanan parsial Cl2 adalah 1 atm. Tentukan nilai Kp untuk reaksi kesetimbangan tersebut. Nah, adapun penyelesaiannya yaitu yang langkah pertama, tuliskan persamaan Kp karena semua zat berfase gas semua dimasukkan dalam persamaan Kp. Nah, Kp sama dengan P PCl3 dikali P Cl2 bagi P PCl5. Yang langkah kedua, hitung tekanan parsial gas PCl5. Tekanan total sistem adalah jumlah dari tekanan parsial semua gas. P totalnya itu sama dengan P PCl5 tambah P PCl3 tambah P PCl2. P totalnya itu sama dengan 3 atm, sama dengan P PCl5 tambah 1 atm tambah 1 atm. Nah, 1 atm ditambah dengan 1 atm itu menghasilkan 2 atm. Jadi 3 atm sama dengan P PCl5 tambah 2 atm. Jadi P PCl5 itu sama dengan 3 atm dikurang dengan 2 atm menghasilkan 1 atm. Langkah ketiganya itu substitusikan nilai ke dalam rumus Kp. Tadi kan P PCl5 itu sama dengan 1 atm, P PCl3 sama dengan 1 atm, P PCl2 itu sama dengan 1 atm. Jadi Kp nya itu sama dengan 1 kali 1 dibagi 1 menghasilkan 1. Jadi nilai Kp untuk reaksi tersebut adalah 1. Selanjutnya ada hubungan antara Kp dan Kc. Rumusnya itu Kp sama dengan Kc dikali RT pangkat N, di mana R sama dengan tetapan gas ideal yaitu 0,082 L atm atau per mol K. Yaitu suhu mutlak atau dalam satuan Kelvin. N itu selisih jumlah mol gas produk dan mol gas reaktan. Mol produk itu dikurang dengan mol reaktan. Contoh soalnya, diketahui reaksi kesetimbangan CaCO3 menghasilkan CaO ditambah CO2 pada suhu 1000 Kelvin. Nilai tetapan kesetimbangan konsentrasi atau Kc untuk koreksi ini adalah 0,05 mol. Jika tetapan gas ideal adalah 0,082 L atm per mol K, tentukan nilai tetapan kesetimbangan tekanan parsial pada suhu tersebut. Kita masukkan ke rumus Kp sama dengan Kc kali RT pangkat 1. Kp-nya sama dengan 0,05 dikali dalam kurung 0,082 dikali 1000. Kp-nya itu sama dengan 0,05 kali 82. Hasil akhirnya yaitu 4,1. Selanjutnya ada faktor yang mempengaruhi kesetimbangan.
Jika suatu sistem dalam kesetimbangan dinamis mengalami gangguan, maka sistem akan menyesuaikan diri untuk mengurangi dampak gangguan tersebut dan mencapai kesetimbangan baru. Nah, faktornya itu terbagi atas 4. Yang pertama itu perubahan konsentrasi, yaitu pada saat penambahan konsentrasi reaktan, arah pergeseran itu ke kanan, ke produk. Alasannya, sistem berusaha mengurangi kelebihan A atau B dengan mereaksikannya, sehingga membentuk lebih banyak C dan D. Kedua itu mengurangi konsentrasi reaktan, arah pergeserannya ke kiri ke reaktan. Sistem berusaha mengganti kekurangan A atau B dengan menguraikan C dan D. Selanjutnya ada penambahan konsentrasi produk, C atau D. Arah pergeseran itu ke kiri, ke reaktan. Sistem berusaha mengurangi kelebihan C atau D dengan menguraikannya, sehingga membentuk lebih banyak A dan B. Mengurangi konsentrasi produk, C atau D. Arah pergeserannya itu ke kanan, ke produk. Sistem berusaha mengganti kekurangan C atau D dengan mereaksikan A dan B. Kedua ada perubahan suhu. Pergeseran suhu selalu mengikuti entalpi reaksi. Jika suhu dinaikkan, maka reaksi eksotermnya itu ke kiri, ke reaksi balik. Dan reaksi endotermnya positif itu ke kanan, reaksi maju. Jika suhu diturunkan atau didinginkan, reaksi eksoterm itu ke kanan, reaksi maju. Lalu reaksi endotermnya itu ke kiri, reaksi balik. Alasan utamanya, kenaikan suhu menggeser ke arah eksoendoterm atau menyerap panas, penurunan suhu menggeser ke arah eksoterm atau melepaskan panas. Yang ketiga ada perubahan tekanan dan volume. Jika tekanan dinaikkan atau volume diturunkan, dia akan mengurangi tekanan. Pergeseran itu dia bergeser ke sisi dengan mol gas yang lebih sedikit. Alasannya yaitu sistem berusaha menempati ruang yang lebih kecil atau mengurangi jumlah partikel gas untuk melawan tekanan eksternal. Jika tekanan diturunkan atau volume dinaikkan, maka dia akan bergeser ke sisi dengan jumlah mol gas yang lebih banyak. Alasannya, sistem berusaha memenuhi ruangan yang lebih besar atau memperbanyak jumlah partikel gas untuk melawan penurunan tekanan. Jika terdapat penambahan gas inert, misalnya gas air, dia tidak akan bereaksi, dia juga tidak bergeser, karena alasannya itu jika volume dijaga tetap, gas inert tidak mengubah konsentrasi parsial gas yang bereaksi, sehingga kesetimbangan tidak terganggu. Yang keempat ada penambahan katalis. Jika terdapat penambahan katalis, dia tidak bergeser. Alasannya karena katalis hanya mempercepat tercapainya kesetimbangan dengan menurunkan energi aktivasi, tetapi tidak mengubah konsentrasi akhir reaktan dan produk atau posisi kesetimbangan tetap. Kemudian selanjutnya yaitu penerapan kesetimbangan. Kesetimbangan kimia diterapkan dalam berbagai proses industri seperti yang pertama, proses Haber-Bosch, yaitu pembuatan amonia atau NH3 dari gas nitrogen atau N2 dan hidrogen H2. N2 dalam bentuk gas ditambah dengan 3H2 dalam bentuk gas menghasilkan 2NH3 yang memiliki delta H sama dengan min 92 kJ. Dioperasikan pada suhu rendah dan tekanan tinggi untuk menggeser ke produk atau mol gas lebih sedikit. Yang kedua ada proses kontak pembuatan asam sulfat H2SO4, dan yang terakhir adalah proses Ostwald pembuatan asam nitrat atau HNO3. Thank you everyone! Thank you Elmar! Boom!